Halo, jumpa lagi dalam serial akuntansi dasar. Kali ini masih kita berkutat dengan akuntansi untuk usaha jasa. Oh, sorry, usaha dagang ya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat mengobservasi dokumen bukti transaksi. Ada dua bukti transaksi yang akan kita ulas, yaitu faktur penjualan dan memo kredit. Faktur penjualan, ya namanya sebenarnya di atasnya faktur. Dari sisi penjual namanya faktur penjualan. Dari sisi pembeli namanya faktur pembelian, tapi dokumennya sama. Ini adalah dokumen ketika kita mau melakukan jual beli, kita melakukan jual beli, barang sudah sampai, ditagih uangnya, itu mengeluarkan faktur penjualan. Di situ ada beberapa istilah yang urgent, yang menjadi penting dalam hal pencatatannya. Demikian pula memo kredit. Memo kredit itu sebenarnya adalah dokumen terkait dengan transaksi retur. Kalau dari sisi penjual ya retur penjualan, dari sisi pembeli retur pembelian. Ya, jadi pembeli protes karena barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi atau mungkin rusak sehingga kemudian dikembalikan ke penjual. Penjual setuju maka dia mengeluarkan memo. Catatan biasanya saya menyetujui, saya juga mengembalikan dananya, atau kalau belum ya nggak usah, tapi cukup ada memo itu. Kita lihat dan kita observasi ya dua dokumen penting ini. Ayo. Nah, ini namanya faktur ya. Faktur yang dibuat oleh siapa yang membuat faktur? UD Bintang Timur ya. Siapa membuat faktur? Yang membuat faktur adalah UD Bintang Timur. Nah, kita jawab ya. UD Bintang Timur. UD Bintang Timur lokasinya ada di Surabaya. Ya. Jadi siapa penjualnya? Penjualnya UD Bintang Timur. Siapa pembelinya? Pembelinya adalah toko mebel pojok yang ada di luar kota, yaitu di Trenggalek. Ya, ada dua kota, Trenggalek dan Surabaya. Nah, jadi kita lihat ya, kepala suratnya menunjukkan siapa yang membuat, yaitu penjualnya. Ini nomor faktur, fakturnya itu ada bernomor, kemudian ada tanggal faktur, tanggal dikeluarkannya faktur tanggal 4 bulan 12, tanggal kirim barang tanggal 4 bulan 12 juga sama ya. Kemudian ini nama pelanggannya, alamatnya, kemudian ada terminnya. Nah, ada termin itu ada diisi 110N30. Berarti ini penjualannya secara kredit ya, tidak secara tunai karena ada terminnya diisi. FOB Surabaya itu menunjukkan siapa yang menanggung ongkos kirim. Kemudian ini adalah nama barangnya, barang yang dijual, barang yang dikirim adalah lemari dan kitchen set, jumlahnya, harga satuannya, temu. Oke. Jelas ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa yang menanggung ongkos angkut dari Surabaya ke Trenggalek? Kita lihat ini adalah FOB Surabaya. FOB. FOB itu singkatan dari, saya akan jelaskan ya. FOB itu singkatan dari free on board atau sama dengan bebas ongkos kirim. Nah, FOB itu ada dua, namanya adalah FOB titik pengiriman, ya. FOB titik pengiriman itu ongkos transportasinya ditanggung oleh pembeli, ya. FOB titik pengiriman itu ditanggung oleh pembeli, dan FOB kedua yaitu FOB tujuan. FOB tujuan itu berarti ongkos kirimnya ditanggung oleh penjual. Nah, kita lihat istilah di situ, istilah di sini di mana? FOB Surabaya. Anda lihat nih, FOB Surabaya. FOB Surabaya. Surabaya itu titik pengiriman atau titik tujuan? FOB Surabaya. Surabaya adalah titik pengiriman karena penjualnya ada di Surabaya, pembelinya ada di Trenggalek. Berarti FOB jenis ini adalah FOB titik pengiriman. Jadi FOB titik pengiriman itu untuk jenis ini.
Ya, jadi siapa yang menanggung ongkos kirim dari Surabaya ke Trenggalek? Yang menanggung adalah orang Trenggalek atau yang menanggung mebel pojok. Toko mebel pojok. Ya, itu jawabannya. Oke, sekarang yang berikutnya. Sistem pembeliannya, tunai atau kredit sudah jelas karena ada termnya diisi, maka sistem pembeliannya adalah secara kredit. Apa yang dimaksud dengan 110 N30? 110 itu termin penjualan kredit. 1/10 itu artinya adalah kalau membayar kurang, nah tulisnya gimana? Kurang atau sama dengan 10 hari, maka Anda akan mendapat diskon 1%. Itu maksudnya. Sedangkan N30 maksudnya adalah batas membayar 30 hari. Ya. Jadi kalau dapat diskon sebesar 1% kalau membayar kurang dari 10 hari. Pertanyaannya sekarang, tanggal berapa diskon penjualan tidak berlaku lagi? Jadi kalau dia membayar tanggal hari ke-11, jelas tidak dapat diskon. Sekarang tanggal berapa diskon pembayaran tidak berlaku? Nah, kita lihat ya. Saya sudah menyiapkan, oh belum. Nah, saya akan melakukan ini dulu saja. Saya insert, saya nambahin sedikit. Saya insert, ya. Kita lihat ya bahwa periode tanggal faktur tanggal 4 bulan 12. Tanggal faktur adalah tanggal 4 bulan 12. Saya tulis tanggal 4, kemudian tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, cara menghitung periode diskon agak harus hati-hati ya. Tidak dimulai dari sini. Jadi ini tanggal ya, yang atas ini tanggal. Kemudian ini perhitungan periode diskon. 1 tidak dimulai dari sini ya. Ini dimulai dari 0. 0 ya. Maka satunya di sini. Nah, 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, keenam, ketujuh, 8, ke-9, 10. Ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Jadi batas waktunya kalau dia bayar tanggal 14 masih didiskon karena ini masih hari ke-10. Tapi kalau sudah tanggal 15 sudah tidak lagi dapat diskon. Jadi tanggal berapa? Tanggal 15 ke atas. Dia tidak dapat diskon. Jelas ya? Oke, ini apa yang tertera di dalam sebuah faktur penjualan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya yaitu memo kredit. Memo kredit dikeluarkan oleh ini KOP-nya UD Bintang Timur. Ya, memonya nomor sekian, tanggalnya tanggal 7. Jadi tadi barangnya dikirim tanggal 4, tanggal 7 sudah ada memo kredit. Ya, dia toko mebel pojok. Ya. Kami telah mengkredit rekening saudara berdasarkan faktur nomor 198 BT ini ya, 198 BT. Mana 198 BT? Sama dengan ini, 198 BT. Ya. Oke, balik ya. Ya dikembalikan kitchen set dan lemari sama ya. Satu-satu mungkin karena salah spesifikasi. Jadi dia telah mengkredit, dia sudah setuju. Setuju untuk mengkredit itu berarti apa? Ini kita lihat ya. Siapa yang menerbitkan memo kredit dan mengapa? Yang menerbitkan memo kredit adalah penjual, ya, penjual. Penjual dalam hal ini yang menerbitkan adalah UD Bintang Timur. Mengapa? Ya karena adanya retur penjualan dari sisi Bintang Timur. Dari sisi orang Trenggalek namanya ini adalah
retur pembelian. Jadi dia mengembalikan barang dan dia setuju, ya, dia setuju, dia setuju. Bagi penjual, mengapa menyebut kami telah mengkredit rekening saudara? Ya, kita lihat ya. Bagi penjual, penjualan kredit ini memunculkan adanya catatan piutang. Piutang. Kalau misalnya piutangnya adalah toko mebel pojok, piutang toko mebel pojok, ya, maka sebenarnya toko mebel pojok dalam catatannya UD Bintang Timur, ya, itu toko mebel pojok UD Bintang Timur punya tagihan piutang, ya, saldonya kan debit ya, ke toko mebel pojok. Ya. Nah, karena dia setuju, ini piutangnya dihapuskan. Piutangnya dihapuskan. Menghapus piutang itu berarti diletakkan di sisi kredit. Menghapus piutang diletakkan di sisi kredit. Maka tulisannya dia adalah kami telah mengkredit rekening saudara. Ya, saya sudah tidak menganggap lunas piutang Anda karena barangnya tidak sesuai dan sudah dikembalikan. Saya mengurangi tagihan Anda. Istilahnya begitu, memo kredit. Oke. Ya, begitu ya istilah-istilah dalam usaha dagang. Dua dokumen itu penting. Kita sudah tahu tentang penjualan kredit, ada retur, ada FOB, kemudian ada termin-termin penjualan, termin-termin pembelian. Ini nanti akan berdampak pada transaksi-transaksi yang akan kita catat. Oke, selamat belajar ya. Kita tunggu video berikutnya.